selesai pelayanan dari gereja. Ini kita ya, lokasi kita pelayanan saudara-saudara di hutan. Segala pujian hormat kami naikkan kepada Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Kembali kami mengucap syukur. Kalau bukan karena kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu, kami boleh ada, bahkan kami boleh berkumpul pada malam hari di tempat ini dengan satu tujuan. Kami mau memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau menikmati kasih Tuhan yang tidak bisa dunia berikan, hanya ada pada Engkau. Oleh karena itu ya Roh Kudus, bekerjalah Engkau sedahsyat-dahsyatnya di tengah-tengah kami. Kami hormati kehadiran-Mu, kami hormati kekudusan-Mu di tempat ini, karena kami percaya ketika Engkau bekerja berkarya di tengah kami, setiap pribadi kami dilawan oleh Tuhan. Kami alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kami alami kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan kami akan terima berkat dan kekuatan baru daripada Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau siap melawat kami semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ini kami terbuka di hadapan-Mu. Kami rindu, kami haus akan Tuhan, kami haus akan kebenaran-Mu, kami haus akan pujian sembah. Karena itu yang Tuhan inginkan. Engkau dapati kami di tempat ini memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan kesempatan pada malam hari melayani. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, aser Tuhan, pendoa, bahkan secara khusus hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami rindu isi hati Tuhan disampaikan bagi kami semua, sehingga ketika kami mendengar, kami diberkati, kami diubahkan, kami bertumbuh di dalam Roh, dan makin kami kuat iman kami di dalam Engkau. Urapan dari tempat tertinggi memenuhi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Kami bersatu hati tidak mengizinkan satu pun kuasa roh jahat. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya hadirat kuasa-Mu ambil alih pada kesempatan malam hari ini. Dan sepanjang suara kami diperdengarkan, sepanjang kebenaran firman Tuhan diperdengarkan, di sekitar kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, ibadah yang dahsyat malam hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Ini perangan terjadi di sini. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja dengan maksimal di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi,
hati kami semuanya dibakar oleh api Roh-Mu, sehingga hati kami bergelora, bergairah, bersemangat, roh kami berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Kristus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus kami dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Kami bersyukur kami sudah mengalami Yesus, kami sudah menikmati Yesus, karena kami adalah orang-orang yang dipilihnya untuk dapat menikmati Dia dalam kehidupan kami dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Hidup kami selalu mengalami Tuhan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta anteng-antengnya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini sudah steril karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya, termasuk coronavirus harus tunduk kepada namanya, karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Ambil alih pesta anak domba Allah hari ini, supaya hanya Yesus yang kami tinggikan. Kalau Yesus kami tinggikan, Dia tarik semua orang datang kepadanya. Firman-Nya digenapi, setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, dan tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus namanya. Pesta anak domba Allah hari ini diambil alih oleh Tuhan sendiri, sehingga pesta benar-benar pesta yang ilahi. Air berubah menjadi anggur karena Tuhan yang melakukannya. Urapi hamba-Mu supaya menjadi berkat bagi mereka semua yang sudah hadir hari ini, dan kami percaya tempat ini dalam perlindungan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Allah yang Maha Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yang meriah, haleluya. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Semangat, semangat. Haleluya, haleluya. Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Ada kemenangan? Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, ketika tadi Ibu Gembala doa ya, saya diingatkan oleh Roh Kudus ada satu ayat di dalam Yohanes 12 ayat 32 ya. Kalau Yesus ditinggikan, Dia tarik semua orang datang kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah semua gereja-gereja sudah meninggikan Dia? Alkitab bilang Filipi 2 ayat 6 sampai 11, Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Pertanyaannya, nama ini diberikan, apa benar nama ini ada sendiri? Ini jadi problem, karena kebetulan yang hadir hari ini banyak anak-anak sekolah Alkitab. Saya di sini hanya memberikan wacana, hanya memberikan pembukaan pola pikir, dan Anda yang memikirkannya, dan Anda juga nanti yang akan memutuskan sendiri di dalam pikiran saudara. Anda sendiri nanti yang menentukannya. Saudara, kalau Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama, apakah nama ini tertinggi di atas makhluk-makhluk ciptaan? Atau nama ini tertinggi dari semua yang ada, termasuk Allah, termasuk Tuhan, termasuk yang lain-lainnya? Kalau memang nama ini hanya tertinggi untuk makhluk, entah itu manusia, entah itu hewan, dan yang lainnya, berarti ada nama lain lagi juga yang sama dengan dia tingginya. Kalau ada nama yang lain lagi, berarti ada berapa nama Tuhan kita? Ini saya akan buka pola pikir untuk Anda berpikir sendiri dan nanti dibahas sendiri. Karena saya pikir tadi pelayanan ini KKR untuk orang-orang yang sakit ya, yang lumpuh. Kalau lihat di YouTube saya, orang-orang pakai kerudung tuh banyak lumpuh-lumpuh di rumah sakit. Saya doain ya, sampai di rumah sakit
angkatan darat, kita harus diinterogasi karena banyak orang-orang yang lumpuh. Kita doakan, kita dianggap membuat kegaduhan ya, karena pada waktu itu memang COVID lagi naik-naiknya ya. Dan juga di rumah sakit Cilincing, di rumah sakit Ciputra, dan yang lain-lain ya. Saudara, kalau Yesus ini nama tertinggi, ya saya ulangi lagi, apakah nama tertinggi yang dimaksudkan ini di atas nama makhluk-makhluk? Misalnya saya ini termasuk makhluk ya, maaf, binatang pun makhluk ya. Apakah maksudnya nama tertinggi di atas nama makhluk, atau nama tertinggi di atas segala-galanya, termasuk langit, termasuk bumi, termasuk nama Tuhan? Karena banyak Tuhan, banyak Allah ya. Banyak perdebatan teologi ya, yang begitu sangat rumit, ribet, yang kadang-kala membuat orang-orang lain, khususnya orang Islam, nggak mau percaya Tuhan karena mereka menjelaskannya membuat orang lain malah ribet dan pusing. Itu sebabnya saya mau buka cakrawala berpikir kita ya. Apakah Yahweh itu nama tertinggi? Apakah Adonai Elohim itu nama tertinggi? Apakah Allah itu nama tertinggi? Apakah Tuhan itu nama tertinggi? Apakah Yesus itu nama tertinggi di atas semua nama-nama yang saya sebut tadi? Ya. Kalau andai kata Yesus bukan nama tertinggi di atas nama-nama yang saya sebut tadi, artinya ada nama-nama lain lagi yang sejajar. Nah, ini kita perlu pikirkan baik-baik. Ya, saya pribadi terlalu yakin Allah yang kusembah adalah Allah yang esa. Dia aku panggil Bapa, dia punya nama Yesus Kristus. Jadi Allahku itu namanya Yesus Kristus. Jadi ketika aku panggil Allah, aku belum ketemu dengan Allah yang benar. Ku panggil Tuhan, aku belum ketemu dengan Tuhan yang benar. Tapi ketika aku panggil Yesus Kristus, itulah Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ketika saya masih beragama Islam, saya juga percaya Allah. Tapi saya manggilnya Allah kan. Sekarang Allah karena sudah sempat makan babi ya. Jadi masalah lidah ini ya. Haleluya ya. Jadi tulisannya sama, ALLAH ya. Tuhan sama tulisannya. Semua orang manggil Tuhan ya. Orang Indonesia ini sudah ke Arab-Araban juga manggil Allah. Dan orang Indonesia juga sudah banyak yang ke Ibrani-Ibranian manggil Elohim, Adonai dan seterusnya dan sebagainya. Itu nggak problem buat saya. Tetapi persoalannya nama yang tertinggi ini yang mana? Apakah Yahweh itu yang datang mengambil rupa yang memperkenalkan dirinya Yesus, seperti yang Filipi 2 katakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia bahkan sama seperti hamba. Apakah itu Yahweh? Apakah itu yang Adonai? Apakah itu yang dikatakan Elohim? Apakah itu? Apakah itu yang Allah? Apakah itu yang Tuhan itu? Karena ada orang yang berpikir bahwa Yesus itu Allah tapi bukan pencipta langit bumi. Jadi Allah kecil. Jadi ada Allah yang lebih besar lagi. Ada juga yang mensejajarkan. Ada 3 Allah tapi tidak mau disebut 3, harus 1. Nah, ini kita pikirkan bersama. Kita pikirkan bersama. Dalam penginjilan saya, kenapa banyak jiwa-jiwa yang mudah percaya Yesus? Karena saya memiliki pemikiran yang membuat orang lain mudah mengerti. Haleluya. Karena saudaraku yang saya kasih, seorang pembicara yang baik, seorang pengkhotbah yang baik, itu tidak ditentukan dari hebatnya kata-katanya, intelektual kata-kata yang dia sampaikan. Pengkhotbah yang baik, pembicara yang baik, penyampai kebenaran yang baik adalah ucapannya bisa dipahami, bisa dimengerti. Orang yang nggak sekolah, orang yang punya sekolah tinggi, orang yang punya gelar tinggi bisa paham.
Waktu saya ke Jambi, terus ada seorang ibu bilang sama saya, ini anak saya paling ngefans sama Bapak. Hah? Dia kalau dengar YouTube Bapak khotbah, dia dengar sampai selesai, ketawa-ketawa, amin dan seterusnya dan sebagainya. Saudara tahu anak itu kelas berapa? Kelas 3 SD. Apakah kelas 3 SD sudah bisa memahaminya? Saya yakin dia paham karena saya mengucapkan dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh dia, sehingga dia bisa memahami yang kusampaikan. Seorang pembicara yang baik, bahasanya bisa dipahami, bahasanya bisa dimengerti. Tapi orang Indonesia aneh, ada 3 orang nonton TV, terus yang satu bilang itu profesor doktor kabulator. Dari mana lu tahu? Omongan dia gua gak paham. Semakin orang ngomong gak paham, semakin dia katakan doktor profesor. Inilah kebodohan. Seharusnya kalau orang cerdas, sesulit apapun itu dia bisa bahasakan yang sederhana supaya yang mendengarnya paham. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Di sini saya bukan ingin menyampaikan sesuatu, tapi ingin membuka cakra berpikir kita supaya kita masuk hadirat Tuhan, supaya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tadi ibu tadi sudah bilang Yesus adalah Raja di atas segala raja. Apakah yang dimaksudkan ibu tadi Raja di atas segala raja itu sekedar Raja di atas raja-raja di bumi? Seperti sekarang sudah sistem demokrasi, presiden, terus dia di atas presiden. Apakah itu pemahamannya? Atau raja di atas segala raja artinya seluruh langit dan bumi, seluruh yang ada, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dialah, Yesuslah raja di atas segala raja. Apakah itu artinya? Kalau nanti saya langsung katakan ini karena saudara-saudara semua sekolah teologi ya, itu jadi perdebatan. Anda sendiri yang berpikir. Dan nanti doa masuk ke Tuhan. Karena teologi itu adalah ilmu untuk mengenal tentang Allah. Siapa kita ini sok hebat bisa mengenal tentang Allah, sedangkan untuk mempelajari tentang listrik aja kita nggak paham. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal tentang Allah? Kalau engkau ingin mengenal tentang Allah dengan pikiranmu, dengan caramu, engkau tidak mungkin bisa mengenal Dia. Hanya ada satu cara, Allah yang datang memperkenalkan dirinya tentang Dia kepada kita. Berikan sorak-sorai buat. Hanya itu, tidak ada cara lain. Itulah yang dikatakan ibu tadi, haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tadi saya sempat terjadi problem di dalam pikiran, dalam roh saya. Pertama saya juga nggak sangka, ya sampai jauh kemari. Terus saya sudah bawa alat juga yang biasa digunakan khotbah di mana-mana. Ternyata juga memang di sini tidak bisa digunakan. Saya harus pegang ini karena saya biasa lebih suka leluasa ya, sambil pegang Alkitab. Nah, kalau begini kan pegang Alkitab memang mengalami kesulitan. Terus yang saya pikirkan lagi, saya khotbah apa? Kalau saya khotbah tentang mujizat kesembuhan, saya nggak lihat ada yang lumpuh, saya nggak lihat ada orang-orang sakit, ya. Saya khotbah apa? Dan saya juga melihat ternyata yang hadir semua anak-anak yang di sana, yang di asrama Pak Lodrik sebagian besar, ya. Oh, Tuhan bilang sama saya, buka aja cakrawala berpikir mereka, kau buka untuk mereka masuk sendiri. Sehingga mereka sendiri nanti yang mengenal Tuhan, bukan kata orang, bukan kata doktor teologi ya, bukan kata profesor teologi ya, bukan kata manusia, tapi mereka sendiri yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti saya dulu Islam tahun 1996, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya harap saudara responsif ya, karena kata para psikolog, kalau Anda hanya mendengar orang bicara, kekuatan 30 menit. Nanti lewat 30 menit tiba-tiba Anda lihat saya 2. Ya,
bisa jadi 3, bisa juga hilang. Dan menit kemudian nongol lagi. Terus saudara pulang dari gereja cerita, ada pendeta Resuli Lubis. Kalau khotbah luar biasa, ada ilmunya, bisa hilang-hilang. Nanti dengar Pak Kapolres, Pak Kapolda jadi masalah. Karena saya sering melayani di Mabes Polri ya. Jadi itu bisa jadi masalah. Ya, saudara, saya mau membuka cakrawala berpikir saudara. Ya, dan nanti Anda diskusikan di asrama saudara. Dan Anda mulai bercerita satu sama lain. Jangan berdasarkan buku. Jangan berdasarkan kata si A, si B. Ayub berkata, aku mengenal dia bukan apa yang orang katakan tentang dia, tapi aku mengenal dia karena aku mengalami dia, Tuhan itu sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau Anda responsif itu begini. Amin. Iya, yes. Kenapa? Kalau Anda hanya monolog, saya monolog, nggak ada dialog, itu kekuatannya 30 menit. Tapi kalau amin, ya, yes, amin, ya, itu artinya benar, betul, ya, lanjut, mainkan gitu. Haleluya. Saya juga tambah semangat karena ada respon. Haleluya. Saya yakin ini bukan berbicara di depan batu-batu, dan saya juga percaya bukan berbicara di depan patung-patung. Saya yakin saya berbicara di depan manusia-manusia yang memiliki roh Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Alkitab bilang di 2 Korintus 3, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Biar paradigma kita, pola pikir kita dimerdekakan dari hal-hal yang sudah masuk, yang kita anggap benar, tetapi ternyata bukan seperti itu sebenarnya Allah yang kita sembah. Saya mau buka pola pikir saja. Haleluya. 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 Kenapa? Karena ini sangat penting. Sebab Alkitab berkata, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi kekristenan itu dasarnya bukan karena tahu ayat Alkitab. Dasarnya adalah mengenal Allah. Yang setuju katakan amin. Bahkan ada ayat-ayat huruf-huruf, tapi Paulus bilang di Korintus, huruf-huruf ini mati kalau bukan roh yang menghidupkan. Siapa yang berani membantah apa yang dikatakan Rasul Paulus? Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata, perkataan-perkataanku itu roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Yesus mau engkau tidak tahu karena orang yang katakan tentang Tuhan. Yesus mau engkau dengar dia sehingga engkau mengenal dia. Haleluya. Mana tepuk tangannya? Kok nggak ada? Haleluya. Itu sebabnya Yesus sendiri berkata, perkataan-perkataanku itu adalah roh dan hidup. Haleluya. Yohanes 4 ayat 24, Allah yang kita sembah itu roh. Bagaimana dengan Yesus? Ini menjadi pertanyaan bagi rekan-rekan kita muslim. Kita harus jawab karena 1 Petrus 3 ayat 15, kuduskan Kristus di dalam hidupmu dan siap sedia bertanggung jawab atas pengharapan imanmu di dalam dia. Jangan bilang, oh udah dari dulu sono begitu-begitulah. Udah begitu doktrin begitulah, sudah begitu dogma begitulah. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena tujuan kita ada di bumi ini adalah untuk membawa orang kepada juru selamat, Yesus Kristus. Karena Roma 10 ayat 9, dengan hati percaya, mulut mengaku Yesus Tuhan, selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tapi kenapa lebih banyak orang-orang yang sekolah teologi ribet, ruwet, hanya persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi orang-orang lain, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kenapa kita tidak tinggal di hadirat Tuhan, membangun kapasitas roh, intensitas roh, supaya roh kita tajam, peka untuk bisa mendengar suaranya, untuk bisa mengenal dia, sehingga kita bisa memberitakan dia dengan benar. Haleluya. Karena Alkitab bilang, ya,
Di Yohanes 3 ayat 33 ayat 34 di situ ditekankan, yang memberitakan firman itu orang yang diutus Allah. Allah memberikan roh yang tak terbatas supaya bisa menjelaskan tentang Kristus ini dari sisi pandang yang begitu ribet ruwet. Tapi kita bisa menjelaskannya hanya 2 menit, orang bisa paham bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kalau penginjilan menjelaskan tentang Tuhan Yesus saja sampai 1 bulan untuk 1 orang, bagaimana saudara? Haleluya. Harusnya nggak perlu, cukup 2 menit orang itu sudah paham. Kalau dia mau percaya, ya puji Tuhan. Nggak percaya, memang itu adalah karya Roh Kudus. Haleluya. Karena itu Anda harus terus di hadirat Dia, terus minta Dia untuk mengupdate, untuk memperbaharui rohmu, memperbaharui pikiranmu, sehingga engkau dapat mengenal Dia dengan benar. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 17 seterusnya, aku menghendaki, aku berdoa supaya kalian mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Berarti ada orang lain yang mengenal Tuhan tapi tidak dengan benar. Makanya Rasul Paulus katakan demikian. Sampai di 1 Yohanes 2 ayat 27 di situ dikatakan apa? Jangan mau diajar orang lain lagi. Pengurapan itu yang mengajar kamu. Saya sempat mengalami problem dengan ayat ini. Loh, kalau gitu apakah kita nggak boleh diajar? Dulu saya sempat sekolah. Kok 3 tahun lebih saya sekolah, di sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Apa nggak boleh kita diajar? Ternyata saya melihat latar belakangnya. Pada zaman itu sudah banyak pengajaran-pengajaran yang mereka hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi yang ngajar tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka semua yang diajarkannya hanya teori-teori belaka. Bukan seperti apa yang Tuhan mau. Bukan seperti Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. Bukan itu. Itu ada misteri yang harus kita masuk di hadiratnya untuk kita bisa mengenal Dia. Haleluya. Banyak orang berpikir mengenal Allah itu hal yang gampang, itu hal yang mudah. Betul. Mengenal Allah hal yang mudah, karena memang manusia tidak mungkin bisa mengenal Dia kalau bukan Allah yang datang memperkenalkan dirinya tentang dirinya sendiri. Tetapi untuk mengenal selanjutnya, engkau perlu masuk terus dalam hadiratnya. Tapi gereja-gereja seringkali nyanyi, mari masuk, mari masuk. Yesus juga bilang, kau yang masuk, kau yang masuk, mari masuk. Yesus bilang, kau yang masuk, gak masuk-masuk kau dari dulu. Kita perintahkan dia untuk masuk. Padahal dia sudah memberikan kasih karunia anugerah sehingga kita boleh percaya kepada dia. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan Yohanes 15 ayat 14, tinggal di dalam aku di dalam kau. Kiri kananku ada Tuhan, depan belakangku ada Tuhan. Gua tanya, dalam lu ada apa? Dia bingung. Tuhan nggak boleh di kanan, nggak boleh di kiri saja, nggak boleh di depan, nggak boleh di belakang saja. Dia harus ada dalam kita. Karena kalau dia di depan, kita pasti akan ketinggalan. Karena jalan Tuhan itu gini. Jalanmu kan begini. Balik kalau udah gendut. Jalan Tuhan cepat. Kau ketinggalan. Haleluya. Oh, saya di depan, Pak. Kalau di depan kau nyasar. Saya bisa sampai ke sini karena ada Pak Lodrik bawa. Kalau enggak saya nyasar. Haleluya. Kemarin dari Banjarmasin bisa ke Palangkaraya karena ada Google Map. Sedangkan supir Grab, supir mobil itu kami udah charter, kami nggak ngambil orang lagi di jalan. Saya bilang jangan ngambil orang lagi. Kami aja dibawa. Ya kami dibawa sendiri, berdua aja ya. Dengan itu kameramen, saudara, dia aja yang sudah nggak terhitung berapa kali ke Palangkaraya, dia nggak tahu.
harus pakai Google Map lagi. Sherlock yang dari Pak Lodrik atau dari apa katanya stafnya. Saya bilang udah hebat banget sih Lodrik ini pakai staf segala. Gue pikir, gue bilang sama dia kok, wih udah hebat dia pakai staf. Haleluya. Saya bilang saya aja sampai sekarang nggak punya staf ya. Kalau telepon saya telepon sendiri. Salam, saya staf Pak Lodrik, katanya. Ya, ada apa? Siapa namamu? Si ini Pak. Ya terus posisi Bapak ada di mana? Nah, saya nggak tahu posisi di mana. Saya tanya sama supirnya. Haleluya. Supir yang sudah jelas saja bolak-balik ke Palangkaraya, dia nggak tahu alamatnya di mana, alamat Pak Lodrik. Haleluya. Lah, apalagi kalau hanya profesor, doktor, kabulator yang mau menceritakan tentang Tuhan kepada saudara. Makanya banyak nabi-nabi palsu. Mari sorga, mari sorga. Dia bukan turun dari sorga. Mana mungkin dia bisa bawa kita ke sorga. Tapi Yesus, dia pemilik sorga. Dia turun dari sorga. Dialah yang membawa kita ke sorga. Pasti masuk sorga. Waktu saya masih agama Islam, saya selalu diajak sorga, sorga, sorga. Lewat ayat-ayat, lewat hadis. Tapi ternyata yang ngajak itu bukan yang turun dari sorga. Yesus turun dari sorga. Terus mana lebih hebat, profesor, doktor, kabulator, dibandingkan Mr. M yang pernah menguasai Madinah, yang pernah menguasai Mekah, yang pernah pemerintahan menaklukkan Konstantin. Mana lebih hebat? Yang pernah menguasai bumi, mana lebih hebat? Lah, itu aja belum bisa memastikan untuk bisa membawa saya ke sorga. Hanya ada satu, kau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya, haleluya. Kenapa saya berbicara sepertinya samar? Karena saya tahu apa yang ku tahu kau sudah tahu. Itu sebabnya aku tidak mau beritahu. Karena kalau ku beritahu, engkau nanti sok tahu. Haleluya. Saya buka cakrawala berpikir saudara saja, sehingga saudara sendiri nanti bisa mengenal dia. Haleluya. Karena umatku bisa, karena mereka tidak mengenal Allah, karena mereka lah yang menolak pengenalan Allah itu. Kenapa sampai ada ayat yang berkata demikian? Karena bangsa Israel itu tegar tengkuk. Siapa yang berani ngomong bangsa Israel bukan umat pilihan? Tapi kenapa bangsa Israel justru yang menyalibkan Yesus? Bukankah mereka menyembah yang disebut Adonai Elohim, yang bahasa lebih kerennya Yahweh yang nggak bisa dipanggil namanya? Tapi kenapa Yesus harus disalibkan oleh imam-imam? Saya waktu ke rumah Imam Kayafas di Israel, saya melihat jauh sekali itu Yesus dikiring ke Golgota. Saudara, merinding saya. Kenapa? Bukankah mereka orang-orang yang mengenal Allah? Bukan mereka ahli-ahli Taurat, ahli-ahli dalam ilmu filsafat? Bahkan mereka paham betul itu isi-isi ayat-ayat yang ada di Kejadian, di Keluaran, Imamat, Bilangan, seterusnya. Bahkan mereka tahu Yesaya 9 ayat 5, telah lahir seorang putra, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kenapa mereka tidak bisa memahami? Karena nggak mungkin bagi orang Yahudi Allah itu dilahirkan. Karena nggak mungkin bagi orang Yahudi ada orang yang dilahirkan disebut Allah yang perkasa. Nggak mungkin. Karena mereka punya pemahaman bahwa Allah itu ya Yahweh itu. Atau istilah yang lain lagi, ada yang ngomong Adonai lah, Elohim lah, dan seterusnya dan sebagainya. Iya kan? Tapi kenapa nubuatan ini mereka bisa tolak? Padahal jelas telah lahir seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mereka kenapa tolak? Dalam pemikiran saya, karena mereka menyembah Allah yang esa. Tapi ini penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah kebuntuan banyak orang. Padahal itu mengacu hanya kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan Allah.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya mau katakan kepada saudara, kalau Alkitab ini dibuang semua ayatnya, asal engkau tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam engkau, engkau pasti menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, mulut saya hanya meninggikan nama Yesus. Dan saya tidak pernah usir setan pakai nama siapapun. Saya usir setan pakai nama Yesus. Kalau Anda lihat di YouTube saya, orang yang kerasukan setan, yang sudah parah, yang mau bunuh saya begini, in Jesus name, tergeletak. Yang saya di di Sumba, ya, saya khotbah, mau ditusuk, in Jesus name, jatuh. Di banyak tempat masih ada bukti YouTube-nya, yang nonton ratusan ribu. Anda ketik aja. Haleluya. Kenapa? Karena saya mengenal nama ini. Saudara tahu, nama ini bukan huruf. Bukan huruf. Bukan Y, E, S, U, S. Bukan. Bukan. Kalau Risuli itu huruf. R, I, S, U, L, I. Tapi Y, E, S, U, S itu bukan huruf. Bukan huruf. Haleluya. Kalau huruf dia nggak mungkin bisa mengambil rupa manusia. Nggak mungkin bisa menjadi daging. Nggak mungkin. Bukan huruf. Haleluya. Itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Itulah Allah yang bisa kita lihat. Makanya dia bilang Bapa dan aku adalah satu. Gak usah bingung kau Filipus, banyak kali kau omong. Haleluya. Sudah sekian lama kau bersama aku, kau gak kenal aku. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa dan aku satu. Haleluya. Kenapa banyak orang memisah-misahkan? Haleluya. Inilah yang saya mau buka cakrawala berpikir kita, sehingga kita sendiri nanti yang mengalami dia, sehingga kita tahu nama Yesus ini benar-benar nama yang ajaib, nama yang tertinggi, nama di atas segala nama, termasuk coronavirus pun harus tunduk kepada namanya. Semenjak Menteri Kesehatan Indonesia mengatakan coronavirus ada di Indonesia, kami tidak pernah tutup ibadah. Lihat ibadah-ibadah tidak pakai masker. Tidak ada satupun keluarga saya, semua jemaat yang pernah kena coronavirus. Setiap saya berdoa, saya sengaja tidak mau vaksin karena kemarin didesak-desak itu oleh beberapa pengusaha dari Banjarmasin. Bapak nyampaikan. Saya mau secara protokoler, tetapi karena memang kami harus bawa tripod, bawa ini. Sebenarnya kami bawa 2 kamera, tapi dilihat situasi tadi, 1 aja lah Pak, katanya cuma seperti ini. Oh ya oke. Saudara, kenapa? Karena saya mau buktikan apakah coronavirus ini bisa hidup di tubuh saya ini. Apakah saya bisa dilindungi oleh yang namanya suntik vaksin, yang namanya masker. Apakah saya larang Anda disuntik? Tidak. Apakah saya larang Anda pakai masker? Tidak. Tetapi saya pribadi, saya mau tunjukkan bahwa saya tidak kena coronavirus bukan karena masker, bukan juga karena suntikan vaksin, tapi karena nama Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tahu kata-kata saya banyak dikritik oleh para hamba-hamba Tuhan, tapi saya nggak peduli. Karena saya bukan hidup dari mereka. Saya hidup dari Tuhan. Haleluya. Saya bilang sama Pak Lodrik, karena dia juga cerita-cerita tentang hal-hal kesulitan dan segala macam begitu ya. Ya sambil bercanda saya bilang, kalau nggak kita tukar aja. Saya yang di sini, kamu di sana. Tapi di sana saya kasih tahu dulu. Itu kolektinya cuma 3 juta. 3,5 juta. Tetapi listriknya 4 juta, 3.800.000. Sapamnya sama kebersihan semua kurang lebih 2 juta lebih. Jadi 6 juta harus untuk gereja, belum buat makan. Wah dia langsung males. Enggak lah katanya. Tapi kalau Bapak kasih saya 7 juta tiap bulan, mungkin saya mau katanya. Haleluya. Saya bilang saya harus keluar 40 juta. Anak saya 5. Ya, ini baru tamat sekolah SMA, yang 4 masih sekolah semua, SMP, tidak ada di negeri, semua itu di swasta yang bagus swastanya. Saudara, saya kenal nama itu.
Itu gembalaku, gembala yang baik. Yesus Tuhan kita namanya. Haleluya. Anak pertama dibiarin sama dokter, anak kedua dibiarin, anak ketiga dibiarin, anak keempat saya dipanggil dokter. Pak, tutup aja Pak. Kenapa? Karena anak yang ketiga kan sesar. Tutup aja. Oh gitu. Kenapa? Aku bilang, ya ini resiko. Lah, kenapa resiko? Umur istri bapak sudah 43 tahun waktu itu kalau nggak salah. Ya. Lah, Sarah aja umur 90 Pak. Hah? Jadi di Islam juga sama Sarah. Dia Ibrahim, kita Abraham. Tapi Sarah sama. Sarah juga Pak umur 90. Kebetulan dokternya Islam. Tapi kan begini Pak, sekarang kan ya semuanya serba mahal. Sekolah mahal, makanan-makanan, semualah untuk keperluan kebutuhan hidup mahal-mahal Pak. Jadi kalau anak bapak banyak, nanti bapak makin susah, sulit. Saya bilang, Pak, kenapa Pak? Anak ke satu, ya, sorry, anak keempat ya itu waktu itu ya. Anak ketiga ya. Anak ke satu, saya ngontrak. Anak kedua, saya ngontrak. Anak ketiga, kok saya bisa punya rumah Pak? Kenapa Pak? Harusnya anak pertama dong. Ternyata saudara, bukan masalah sedikit anak atau tidak ada anak atau banyak anak, enggak. Waktu saya berdoa, saudara tahu, anak pertama itu istri saya bilang, udahlah kita beli rumah kontrakan yang kecil-kecil lah, yang 200 juta, 100 juta, yang 300 juta, yang 2 kali 2, 4 kali 4 di gang. Enggak. Saya kalau beli rumah harus 7 kamarnya. Saudara tahu, saya nggak sadar apa yang saya omong, saya lupa. Setelah kita beli itu, setahun kemudian, itu 4M lebih ya. Setelah saya beli itu, setahun kemudian, saya hitung kamarnya, benar 7. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Lodik itu nggak terhitung, mungkin ada 8 kali, 9 kali ke tempat saya. Haleluya. Udah di sini enak, paling berapa ini apanya PBB-nya? PBB kita itu saudara 6 juta lebih. Di sini katanya ada yang PBB kayak rumah-rumah gini cuma 300 setahun. Orang 1 meter itu harganya 22 juta. Lodrik kan udah ke situ. Haleluya. Saudara, saya kenal betul dia. Saya nggak pernah meragukan hidup saya. Karena saya kenal benar dia. Haleluya. Saya tidak mau meninggikan nama apapun. Kalaupun memang Yesus itu sudah lebih familiar ke bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Waktu saya di Cina, mereka nggak manggil Yesus, Yesus, apa itu ngomongnya? Waktu saya pelayanan di Cina, bukan Yesus begini. Haleluya. Lu mereka ngomong, saya berapa kali ke Cina pelayanan. Saudara, itu nama itu. Kenapa saudaraku yang saya kasih? Ya, dipanggil orang Inggris Jesus, dipanggil orang apalagi beda, dipanggil kita beda, dipanggil yang lain beda. Tapi kenapa nama itu tetap berkuasa? Karena itu bukan huruf. Itu pengenalan pribadi saudara dengan dia. Nggak usah diperdebatkan. Tapi di Indonesia memang kita harus menyampaikan Yesus, karena itu di Alkitab kita. Kenali dia, itu yang penting daripada memperdebatkan nama. Habis waktu memperdebatkan nama. Pak Lodik ngomong-ngomong dibilang, Pak, karena ini mulai sejak kecil pernah ikut saya. Baru-baru saya percaya Tuhan, ya, tinggalkan agama Islam, terus sekolah. Selesai sekolah, saya pelayanan ke Sabang, Merauke, Miangas Rote, dulu namanya Talaut Rote, sekarang Miangas Rote. Terus ketemulah sama Lodrik ini, waktu itu masih umur kira-kira 15-16 tahun. Dianya, sekarang saya udah 53 tahun. Hitung-hitung sendiri aja lah, waktu itu kira-kira saya umur berapa. Ya, saudara tahu, dia yang selalu terus setia ngikutin saya. Buat KKR di mana-mana. Jadi saya tidak diragukan lagi. Saya bukan yang katanya murtadin 2 tahun yang lalu, yang bisa murtad lagi kembali lagi ke Islam. Enggak. Saya sudah diproses Tuhan. Saya sudah mengenal dia. Leherku ini pun kuberi.
Nggak mungkin aku menyangkal Tuhan hanya gara-gara mempertahankan leher ini. Haleluya. Jadi saya udah mengenal dia. Itu kalau orang udah mengenal dia itu, waduh, gila-gilaan. Yang membuat hidup Anda ini sengsara karena Anda sampai sebatas stres. Tingkatkan sedikit lagi, gila, aman hidup ini. Betul Pak? Hanya orang gila yang benar-benar bisa menikmati damai itu. Makanya dengar kalau saya tadi doa, hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, penyala, penyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus kita dipelihara, dijaga, dilindungi, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar dalam Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara karena tidak ada mustahil bagi orang percaya. Doa kok, kau tahu persoalanku begini, begitu, Tuhan, kau tahu Tuhan. Tuhan bilang, lu gak usah laporan sama gua bukan Kapolres, kata Tuhan. Hanya Kapolres yang butuh laporan, Tuhan gak butuh laporan, orang dia maha tahu. Haleluya. Siapakah aku ini? Tuhan bilang, lihat KTP lu lah. Kau harus tahu, kau bukan orang lain bagi dia. Kau anak kandungnya. Ku diangkat jadi anaknya. Anak angkat gak dapat warisan. Haleluya. Kau anak kandung yang dilahirkan dari rahim rohnya. Allah itu roh. Sebelum dunia ada pun kau sudah ada. Kata Efesus 1 ayat 4. Loh, kok bisa Pak? Sebelum dunia ada saya ada. Kok bisa? Haleluya. Coba sini. Nah, nih. Sini kamu sini. Cepat. Gerakannya cepat. Kalau penginjil itu harus cepat. Siapa namamu? Ripaldo. Ripaldo ya. Astaga. Penginjil itu Ripaldo. Bukan Kopassus kan? Ini beban Pak Lodrik ya. Haleluya. Gizi juga harus dikasih Pak. Kagak ya kan? Iya, jadi Alkitab bilang, bisa ditampil nggak kan? Satu ini coba ditampilkan karena ini agak harus dijelaskan ya. Nggak ada ya? Nggak ada yang jaga di belakangnya. Oke. Alkitab bilang ya. Coba baca ya. Efesus 1 ayat 4. Sebelum dunia ada, kau sudah dipilih. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, umur dunia dan umur kamu mana lebih tua? Umur dunia. Tapi Alkitab bilang sebelum dunia ada kau sudah ada. Karena sudah dipilih. Berarti sudah ada. Karena tidak mungkin dipilih kalau tidak ada. Sedangkan kita manusia aja nggak mungkin milih yang nggak ada, apalagi Tuhan. Masa sebodoh itu Tuhan memilih sesuatu yang tidak ada? Kau sudah ada. Terus mana tuaan? Kau apa dunia? Saya minum dulu lah ya. Haleluya. Ini dia haleluya. Ayo. Biar jangan tegang. Mana lebih tua? Kamu apa dunia? Dunia. Saudara, sebelum dunia ada, katanya kita sudah dipilih. Tuhan itu bukan bodoh memilih yang nggak ada. Sedangkan saya aja nggak mau memilih yang nggak ada. Yang ada yang saya pilih. Dan itu pun saya pilih kalau ada antara 3, 4 baru saya pilih. Kalau cuma disodorkan satu itu pemaksaan. Saudara, dia ini hidup berdasarkan realita. Tuhan nggak mau kita hidup berdasarkan realita. Tuhan mau kita hidup berdasarkan fakta. Realita berubah-ubah setiap waktu. Kau lihat ini seperti ini bersih, nanti pulang kotor ini, berubah. Tapi Alkitab firman Allah tidak berubah. Walaupun langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Nah, sekarang saya sudah kasih kamu begitu. Tuhan kamu apa dunia? Silakan duduk. Saudara, kita harus lebih percaya apa yang Alkitab katakan. Sebelum dunia ada, kita sudah dipilih, kita sudah ada. Haleluya. Allah tidak menciptakan dunia, Allah menciptakan bumi. Haleluya. Dunia itu adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, itu sistem. Jadi sebelum sistem itu ada semua, kita sudah ada. Allah itu roh. Haleluya.
Dan Allah itu tidak butuh udara, tidak butuh apapun, tidak butuh apa-apapun dia. Kalau kita tadi memuji menyembah, itu bukan kebutuhan Tuhan, itu kebutuhan kita. Jangan saudara salah paham, oh Tuhan butuh kita sembah. Enggak, itu kebutuhan kita, supaya kita bisa merasakan hadirat, urapan, dan kuasanya dengan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan nggak dipuji, nggak disembah mah nggak ada kurang-kurangnya, dia nggak ada masalah. Orang Tuhan, haleluya. Apalagi ada orang Islam aneh, masa Tuhan orang Kristen katanya keluar dari kemaluan wanita, ya najis lah. Tuhan itu saudara kemanapun nggak najis. Setiap yang najis dia hadiri jadi kudus. Diskotik ya, terus besoknya kita buat penyembahan, Tuhan hadir kudus. Tapi kalau kau pemilik diskotik terus kau buat lagi besok penyembahan, besok diskotik lagi kau penyembahan, bukan Tuhan masalah, bukan Tuhan nggak hadir, kau mempermainkan dia. Jadi saudara, makanya dulu waktu saya Islam, saudara tahu, itu kalau saya sholat misalnya 4 rakaat ya, asar gitu ya, itu sudah mau ke 4 rakaat atau tit bunyi gitu, itu batal. Karena Tuhan itu suci, jadi nggak boleh kita datang kepada dia buang angin. Kalau masuk angin sih mungkin nggak masalah, asal jangan dibuang. Ya. Tadi saudara waktu kita memuji menyembah, saya angkat tangan, saya lagi gini-gini, saya rasakan ada aroma lain. Kita lanjut terus nggak batal, nggak batal. Kalau kita batal tadi ulang-ulang terus kita nggak selesai sampai pagi. Haleluya. Kenapa? Karena kekudusan Allah tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kenajisan apapun. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Contoh saya waktu Islam, kami nggak boleh misalnya sembayang gitu ya di toilet gitu, nggak boleh, karena toilet itu kan tempat yang jorok. Tapi kalau kamu boleh, misalnya buangnya lama itu, haleluya, 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 haleluya. Kalau bisa bahasa roh aja nggak apa-apa. Haleluya. Puji Tuhan, ya kan gitu. Kan susah nih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau bisa bahasa roh yang haleluya, 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 haleluya. Bam! Amin, puji Tuhan. Ya, masa Tuhan kalah dengan kayak gituan? Enggak lah. Kamu pikir Tuhan itu bisa mencium bau taimu? Nggak bisa. Tuhan nggak bisa cium bau ketekmu, enggak. Dia cium kita semua itu aromanya sesuai dengan hati kita masing-masing. Oh kalau gitu Pak, saya suka-suka dong ke gereja Pak, bawa ketek, nggak usah pakai Rexona, bawa ketek apa-apa. Bagi Tuhan nggak ada masalah, tetangga kiri kananmu yang masalah. Haleluya, dia, wah, haleluya, dia rebah, kau pikir urapan, tahu-tahu kebauan. Haleluya. Jadi Tuhan itu, saudaraku yang sekali, dia tidak terpengaruh dengan itu. Haleluya. Dia hanya lihat hati kita ini datang dengan tulus, dengan suci, atau dengan kita pura-pura. Itu yang dilihat Tuhan, bukan apa yang kita pakai ini. Tapi perlukah kita bersih? Perlu. Itu untuk menghibur tetangga kita supaya jangan batu sandungan. Haleluya. Nah sekarang kenapa kau pakaian ke gereja ini pakaian begini? Emang Tuhan nggak bisa lihat kedalamannya semua? Tuhan lihat semua tuh. Warna apa yang kau pakai di dalam Tuhan tahu. Kenapa? Itu kan menjaga teman kita, bukan menjaga Tuhan. Kalau kau datang ke Tuhan sendiri di kamar nggak ada masalah. Emang masalah sama Tuhan? Haleluya. Tapi kalau kau datang di depan orang ya masalah. Kau harus mengenal dia dari seluruh aspek kehidupan ini, sehingga engkau tidak pernah lagi meragukan apapun tentang janji-janjinya. Haleluya. Bilangan mengatakan Allah kita bukan manusia sehingga dia berdusta. Haleluya. Apa yang dia janjikan pasti dia genapi. Kau harus mengenal dia. Bukan karena ku kasih tahu begini, bukan. Saya buka cakrawala berpikirmu aja.
Nanti engkau sendiri yang harus jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, waktu anak saya yang lahir keempat, saudara tahu, terus semua anak saya belum lahir rata-rata sudah saya kasih nama. Ya, waktu yang pertama saya bilang anak ini nama Daniel, padahal itu baru 3 minggu istri saya ngisi. Saya bilang Daniel. Terus orang bilang, Pak, kalau nanti nama anak bapak lahir cewek gimana? Masa cewek namanya Daniel? Daniel pacaran sama Mikael, kan lucu, ya kan? Karena Danielnya cewek, ya kan? Saudara, pas lahir langsung saya tanya perawatnya, cewek atau cowok? Ini ada titiknya, puji Tuhan. Iya, saya keceplosan waktu itu ngomong Yesus Akbar begitu. Puji Tuhan, saya bilang aduh luar biasa. Haleluya. Pak Muhammad Kacing ngomong alhamdulillah Yesus bisa dipersoalkan di pengadilan. Saya ngawal dia terus sama si Kamarudin itu ya. Kamarudin pasti kenal lah saudara ya. Iya. Saudara, waktu anak saya pertama langsung saya kasih nama. Anak saya kedua saya kasih nama. Oh, anak saya kedua yang saya nggak kasih nama dulu. Udah biar nanti lahir gimana. Ya. Anak yang keempat itu yang langsung saya kasih nama ketika dokter bilang dia sudah mengisi kurang lebih ya sekitar 3 mingguan. Itu alat teknologi kedokteran nggak bisa melihat itu kelaminnya apa, nggak mungkin bisa lihat. Saya bilang Deborah. Saya bilang, karena saya nggak punya anak cewek. Mungkin saudara pikir, oh bapak ngomong keceplosan. Enggak, roh itu yang mengajar saya. Deborah. Oh iya. Saudara, pas 4 bulan hamil, saya ke Timur-Timur, ya kan? Nah, yang sekarang Timor Leste ya. Nah, dulu Timur-Timur, waktu saya ke sana udah Timor Leste, Saudara, terus di sana saya khotbah, pas salam-salaman ada yang ngomong gini, maromak babensa, maromak babensa. Wih, apa itu artinya maromak? Kalau orang Batak itu maromak hancur, berantakan. Nah, maromakon kan begitu kan? Berantakan, maromak. Maromak babensa. Babensa apa? Maromak itu rupanya Tuhan, babensa yang diberkati. Tuhan yang memberkati. Pulang saya dari Timor Leste, saya bilang, anak saya tambah namanya Pak Bensa. Pas lahir saya tanya, suster, cewek atau cowok? Nih lihat, wah puji Tuhan, luar biasa. Yesus maha besar, haleluya. Wah, coba kalau yang lahir laki-laki, malu saya, udah saya umumin di mana-mana. Haleluya. Anak yang kelima, terus ditanya sama perawatnya, ini akte lahirnya agamanya apa? Tanya dia aja, aku bilang. Lah, kok tanya dia? Dia kan masih kecil. Dia bilang, lo tanya aja. Karena Indonesia ini semuanya, saya bilang kenapa jadi ribut. Karena semua ini dipaksa beragama. Iya, hebat di Indonesia ini. Iya, masa di dalam rahim ibu sudah punya KTP, iya kan? Udah ada akte lahir, masih di kandungan tuh udah ada akte lahir, langsung ditulis agamanya apa. Ya gimana dia mengenal Tuhan? Dia sudah didoktrin agama. Sejak kecil didoktrin agama. Kristen didoktrin agama, Islam didoktrin agama, Buddha, Hindu didoktrin agama. Bagaimana dia mengenal Tuhan? Agama sudah membatasi dia. Roh agamawi aku hancurkan dalam nama Yesus. Harusnya roh Allah itu yang membawa kita untuk mengenal dia. Anda bisa baca itu. Anda bisa baca di dalam Roma 8 ayat 16. Coba cepat bisa bacakan. Roma 8 ayat 16. Roh itu roh besar yang bersaksi di dalam roh kita. Coba bacakan, siapa tahu saya keliru. Benar nggak yang saya sebut? Roh itu, roh Allah, roh yang besar itu bersaksi di dalam roh kita. Betul nggak? Bahwa kita
anak Allah. Haleluya. Namamu siapa, Dek? Nih, namamu? Hah? Sini lo biar terkenal lo. Nanti orang kampung mau lihat sini. No. Iya, yang kemarin dia upload udah 20.000 ya. Nah, sekarang namamu siapa? Yosima. Yosima. Iya, katanya roh itu yang bersaksi di dalam roh kita anak Allah. Amen. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Kamu pergi ke jalan sana, ke pasar. Terus kamu ketemu orang, bukan orang Kristen. Kamu suruh dia sebut aku anak Allah, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Ulang lagi pertanyaannya. Kamu pergi ke pasar, ketemu orang, ya bukan Kristen nih. Kamu katakan, coba kamu bilang aku anak Allah. Bisa nggak dia ngomong aku anak Allah? Bisa nggak? Jadi dia bertanya lagi. Nggak bisa nggak dia kalau mau ngomong? Bisa. Nggak bisa. Tapi dia bisa bahasa Indonesia loh. Masa orang yang bisa bahasa Indonesia nggak bisa ngomong anak Allah sih? Karena dia belum mengenal Allah. Kan kau bilang, coba kau ngomong anak Allah, bisa nggak dia? Bisa. Bisa, pasti bisa. Tetapi kalaupun dia mau bilang aku anak Allah 1000 kali, jadi anak Allah nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Ya, harus roh itu yang bersaksi. Makanya agama nggak boleh dipaksa. Biar roh itu yang membawa kita untuk mengenal Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Itulah hancurnya Indonesia. Bukan kenal Tuhan, kenal agama. Coba kalau kenal Tuhan, aman negeri ini. Haleluya. Allah itu kasih, aman negeri ini. Nggak mungkin ada kacau-kacau seperti itu. Iya kan? Saya bukan bicara agama tertentu, semua. Kita bukan disuruh Tuhan beragama, kita disuruh Tuhan beryesus, bertuhan. Harus kenal dia. Haleluya. Itu sebabnya anak saya tadi tanya aja agamanya mau jadi apa, aku bilang. Wih, mana bisa gitu Pak, harus ikut orang tua. Ya udahlah Pak, ya udahlah aku bilang. Haleluya. Saya mau buka cakrawala berpikir dia. Sehingga perawat itu bilang benar juga Pak ya, benar juga ya Pak gitu. Setiap ada sisi-sisi yang celah, saya masuk. Ada sisi yang celah, saya masuk. Gak saya kasih waktu itu sia-sia untuk tetap Injil bisa masuk. Itu penginjil. Bukan di gedung-gedung begini. Coba lihat itu saya. Di jalanan-jalanan orang-orang kerudung bisa datang doa, bisa kumpul rame. Itu digoreng sana, digoreng sini. Supaya saya dihancurin. Nggak hancur-hancur. Karena tidak selai rambut pun gugur dari kepalaku. Kalau bukan seizin Tuhan. Berikan sorak-sorai buat dia. Kamu ketik aja itu majalah Time. Ketik aja itu detik.com. Ketik aja itu Surya Malang tuh. Ketik Rizky Lubis pendeta Jakarta, muncul itu. Digoreng-goreng-goreng. Supaya hancur. 2018 di Madura. Buktinya Kapolres turun, Dandim turun, semua turun untuk melerai, untuk mendamaikan ini pesantren-pesantren yang sudah ngamuk. Saudara, ini diupload loh, nggak saya potong loh ini bahasa ini. Saudara tahu, keluarga saya ketakutan, jemaat ketakutan. Muncul di Surya Malang, yang baca sudah berapa di artikel itu, sehari 10.000, besok tambah 80.000, berapa, oh, macam-macam. Majalah Time. Semua, coba ketik aja nanti detik.com. Pasti masih ada itu jejak digitalnya, jejak tulisan-tulisannya. Dulu malah ada videonya yang saya membaiat, katanya membaptis orang Madura yang cukup di sana dihargai. Sudah, saya kenal dia. Nggak ada yang saya takutkan hidup ini. Saya kenal dia. Haleluya. Haleluya. Makanya kau bukan beragama. Roh itu yang harus bersaksi di dalam roh kita. Makanya Tuhan bilang apa? Nikodemus, kau Yohanes 3, kau melihat kerajaan Allah pun nggak boleh. Melihat, bukan masuk. Melihat aja nggak boleh. Baca, melihat bukan masuk. Rohmu itu nggak jelas. Rohmu itu nggak beres.
Memang kau baik, memang kau hebat, kau pemuka agama, tapi rohmu. Makanya Alkitab bilang roh kita itu harus dilahirkan kembali dan terus menerus harus diperbaharui. Haleluya. Saudara, apa bisa kau menggunakan ini saja untuk Tuhan suruh kau kemana? Bisa kau gunakan ini aja? Bisa. Apa ada Tuhan bilang Kalimantan Barat? Coba baca, ada nggak Kalimantan Barat? Kau nggak bisa menggunakan ini saja. Roh itu. Tapi kau nggak boleh tambah ke situ Kalimantan Barat. Haleluya. Nggak bisa ditambah ke situ. Bukan berarti nggak boleh di luar dari itu. Nilai-nilainya itu. Tapi kata-katanya mana ada di situ Kalimantan Barat, Medan. Terus ketika kau berdoa, Tuhan bilang, udah ke Medan, buka Alkitab, tidak Alkitabiah, Medan tidak ada. Waduh, stres. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya saudara, kau harus mengenal Dia. Makanya Alkitab jelas berkata, Yohanes 10, domba-dombaku itu ayat 4 harus mengenal suaraku. Kita mengenal Dia dengan benar. Makanya Dia nama tertinggi tadi, nama di atas segala nama. Itu awal pembicaraan saya. Itu jangan hilang dari pikiranmu. Itu nanti yang terus kau minta hikmat. Karena Alkitab bilang 1 Korintus 1, orang yang dianggap bodoh bagi dunia, justru itu yang dipilih Tuhan mempermalukan orang pintar. Terus Anda bilang apa? Oh kalau gitu saya bodoh saja. Oh enggak, dulu kita bodoh, tapi ketika kita dituntun roh Allah, kita diberi hikmat. Siapa saya ini kok bisa saya melayani jenderal-jenderal? Seandainya 3 bulan yang lalu saya diterima Ferdi Sambo ke kantornya, siapa tahu tidak terjadi peristiwa itu. Saya sama anak saya, nggak mungkin saya bisa bohong. Kemana dia pasti saya bawa. Haleluya. Tapi apa kata ajudannya yang tinggi? Coba tunggu di ruang VIP. Kalau Anda lihat khotbah saya kemarin di sana, saya sebut juga, nggak ada saya potong. Khotbah yang di hotel apa itu. Jadi, saudara, dia bilang tunggu situ tuh di ruang VIP. Ternyata saya ikuti tunjuk tangan yang di tangannya yang begini tuh, rupanya parkiran. Saya bilang wah ini kurang ajar nih orangnya, tinggalin aja dah. Makanya kemarin di kampung, salah satu kampung Madura, itu videonya tadi udah ditonton Pak Lodri, ya kan? Udah hampir 50.000 yang nonton itu. Baru belum ada 30 jam, kurang lebih baru paling 28 jam. Saudara, itu kampung itu semua Madura. Tapi kita buat ibadah situ kan ada yang Kristen. Saya khotbah biasa-biasa aja, malah ngamuk. Ini orang Madura nanti digorok kita katanya. Kita diberhentikan. Lah, saudara, orang-orang yang tidak bisa mengenal Tuhan, mereka akan terus-menerus dikejar-kejar oleh bayangan-bayangan yang membuat mereka takut. Karena itu kau harus mengenal Dia. Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Simple kan, sederhana kan. Kenapa kita buat jadi ribet, ruwet? Saya bisa jelaskan itu, tapi saya tidak mau membuat polemik. Saya minta Anda yang berpikir sendiri. Anda tahu siapa yang menyelamatkan saudara? Siapa? Tuhan Yesus Kristus kan? Mengaku dalam hati Yesus Tuhan, percaya dengan mulut, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, diselamatkan. Ngapain banyak problem-problem terlalu ribet ruwet hidup ini? Jemaat tambah puyeng, diajarkan begitu begini tambah puyeng jemaat. Pulang dari gereja tambah puyeng. Haleluya. Jemaat yang saya pimpin mereka itu
ya 50 orang, tapi Pak Lodrik berapa kali khotbah coba lihat. Nggak ada mereka puyeng-puyeng. Kenapa? Karena mereka saya ajarkan dengan pemahaman yang saya kenal langsung. Bukan hasil dari sekolah-sekolah. Saya mengenal dia. Haleluya. Kalau kau panggil Allah, 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 belum tentu kau ketemu dengan pencipta langit dan bumi. Kau panggil Tuhan, Tuhan, belum tentu kau ketemu dengan pencipta langit bumi. Tapi ketika kau panggil Yesus Kristus, itulah Alfa dan Omega, yang tak berawal dan tak berakhir. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kenapa? Kok kita malah buat ribet? Ngambil gelar S1 4 tahun, hanya itu yang dibahas puter-puter. Ngambil S2. Haleluya. Bahkan saudara, biar dapat S2, ya cuma masuk 2 kali 3 tahun udah langsung pakai toga. Saya ditawari untuk punya gelar S2 S3, hanya masuk 4 kali, saya nggak mau. Buat apa? Haleluya. Apalagi ini musim pemilu ini, bahaya ini. Waktu PDS itu ada berapa itu pendeta teman-teman saya, ayo Pak Royadi Utasoid bilang, ayo Pak Lo ikut. Enggak. Yang lain ikut, jual motor, jual mobil, jual rumah. Enggak, masuk anggota dewan, stres, gila, miring. Apa kurang 1 on. Habis. Kenapa? Karena dia nggak kenal Allah. Sebenarnya jabatan ini udah paling tinggi. Ini jabatan paling tinggi. Makanya di YouTube saya pernah nasihati presiden. Saya pernah nasihati Kapolri. Karena apa? Tinggi. Coba kalau saya misalnya Kapolres, nasihati Kapolri harus begini-begini, bahaya saya. Bisa dicopot saya. Kenapa kok masih kurang lagi identitas kita ini sebagai anak Allah? Ini udah tertinggi, nggak bisa lagi. Lu mau naik kemana lagi? Udah tertinggi. Kalau lu mau naik lagi, lu jatuh. Anda paham maksud saya? Kaulah orangnya yang harus mengalami Tuhan, supaya kau bisa sampaikan kepada mereka siapakah Tuhan itu sebenarnya. Kalau kita bicara Tuhan, semua orang pasti di Indonesia ini bilang, iya Tuhan ada, Allah, iya Allah ada. Tapi kenalkah dia? Kenalkah dia? Buktinya ketika kau sebut Yesus, dia langsung begini. Coba kau bilang Allah, masuk bro. Terus Allah, Tuhan, masuk terus. Makan bareng-bareng Tuhan, ya Tuhan. Makanya semua lagu-lagu rohani yang kalau nggak ada Yesusnya, hanya Tuhan saja, itu masih dipakai oleh mereka buat TikTok, buat ini. Tapi kalau ada Yesusnya, kenapa mereka nggak mau? Ini rahasia besar. Saya nggak bisa jelaskan. Kau harus mengalami dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Roh saya ini lagi menggelora ini. Ini bisa sampai pagi nih saudara. Jangan-jangan kartu memorinya nggak kuat. Kuatnya berapa bro? 20 jam? 6 jam? Berarti saya sampai 6 jam aja. Siapa yang beranjak dari sini dia tanggung resiko. Haleluya. Tuhan mau kau mengenal dia. Simple, sederhana. Kalau kau sudah mengenal dia, baru kau dikenal dia. Itu yang Alkitab katakan. Kalau kau tidak dikenal dia, bagaimana mungkin kau bisa masuk kerajaannya? Haleluya. Sekali waktu saya mau ketemu Jokowi, saya pede banget nih. Bener, saya udah masuk ring 1, ring 2, ring 3. Itu tinggal masuk yang penggeledahan begini-gini. Tong gini. Terus pengawal presiden bilang, Bapak kalau mau ketemu presiden ke kantor sekretariat dulu, tulis dulu apa keperluan dan segala macam, nanti Bapak baru dipanggil. Kita juga nggak tahu kapan Bapak dipanggil. Saya bilang, sini kamu. Kamu dari mana asalmu? Saya Pak dari Madura katanya.
Iya. Kamu tahu nggak? Kedatangan Yesus ini pasti terjadi. Siapa itu Pak Yesus? Makanya kamu harus kenal dia. Wah, dia kaget. Karena saya bilang, harusnya Pak Jokowi cari saya, tapi dia karena belum bisa memahaminya. Udah, saya pulang dah, saya pulang. Haleluya. Ada polisi yang kenal saya satu di situ, pangkatnya kompol. Wah, gila ini pendeta, gila. Saudara, yang paling indah itu kalau kita udah jadi gila, udah itu aja. Ini yang membuat wajah saudara ini kayak jeruk purut karena stres. Tingkatkan sedikit, udah. Udah kan? Nggak ada orang gila gini. Nggak ada orang gila, pasti rata-rata itu sukacita. Saya harap Anda paham. Jangan sampai keluar di situ atau buka-buka baju. Wah, sesat ajaran si Lubis katanya. Wah, ini orang nggak cerdas berarti. Haleluya. Karena dulu ya, awal saya buka pelayanan, banyak orang-orang bilang saya gila. Jemaat 3 orang bilang nanti pelayanan sampai ke mancanegara, nanti saya akan begini, anak saya akan bawa ke luar negeri, oh gini, macam-macam lah sok-sokan, kolektif 3.000. Jemaat lari-lari. Kenapa? Pendetanya bilangnya gila. Buktinya sampai sekarang saya gila terus sehat. Coba saya turun jadi waras, sakit saya. Ini tahu nggak gara-gara sehat nih, bisa sehat karena saya gila. Coba kalau saya waras, kenapa nih? Periksa dulu. Ya kan tadi bangun tidur kan di situ, entah kenapa ya, mungkin karena kasurnya itu terlalu bagaimana ya, pinggang. Jangan-jangan kencing manis ini, periksa dulu kan begitu. Ya karena aku udah gila, biarin aja lah. Ya udah sembuh-sembuh sendiri dia. Haleluya. Kamu harus tahu gila itu artinya apa. Gila itu berbeda dari rata-rata manusia, berbeda dari kebanyakan orang. Itu gila. Dulu saya pernah pelayanan di Papua. Dulu namanya Irian Jaya. Waktu saya khotbah, saya pakai jas. Sebagian besar masih pakai koteka. Dibilangnya saya gila. Bayangkan kalau sekarang ada orang Irian, Papua, kemari ibadah pakai koteka, apa kau bilang kepada dia? Ya kan sebenarnya gila sederhana aja. Jadi nggak usah gila itu dipersoalkan. Oh lu gila terus kita jadi stres di rumah. Wah gua gila lah, gua gila enggak. Gua gila, puji Tuhan. Berarti gua nggak seperti lu. Gitu. Lu dikit-dikit khawatir, dikit-dikit bimbang, dikit-dikit pusing. Ya orang lu waras. Lu harus jadi gila. Haleluya. Hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa. Makanya kau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Haleluya. 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 Sehingga kau bisa menjelaskan siapakah Tuhan itu. Nggak usah muter-muter jelaskannya, sederhana, simple, membawa orang kepada keselamatan. Nggak ada itu yang ribet-ribet itu membuat orang selamat. Simple, ikuti aja Yesus sudah. Saudara, misalnya kamu nih, saya suruh kamu sini. Ah tuh, sini dulu. Ini dia, ya ini, ya. Dia mau pergi ke rumah saya ke Jakarta. Terus nanti kalau ke Jakarta ya, kau kasih petanya ini ya. Buka sama dia. Oke, saya pulang duluan ke Jakarta. Seminggu kemudian dia datang ke Jakarta. Dia telepon saya, Pak, saya ini mau terbang dari Palangkaraya. Oke. Dia nggak tahu kalau saya jemput. Tiba-tiba saya berubah pikiran, saya jemput dia. Betul nggak? Saya setirin. Terus dia di samping saya. Dia pasti pegang peta. Menurut peta belok kiri, Pak. Kira-kira gimana? Menurut peta belok kanan, Pak. Kira-kira gimana? Silahkan duduk. Jadi saudara, aku udah hadir, nggak perlu lagi peta.
Kalau Yesus sudah hadir dalam hidupmu, itu nggak pakai peta lagi, Tuhan yang menuntun hidupmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Saudara, saya mau bersaksi, ini berkaitan dengan nyawa saya yang luar biasa. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, saya sudah beli tiket bis Lorena. Bus, kalau di Medan bus, kalau di Jakarta bis, kalau di Singapura bus. Ya kan? Jadi saya udah beli tiket tuh, Lorena paling terkenal dulu. Mungkin kalau Bapak ini orang sana tahu. Saudara, pas mau berangkat, Tuhan bilang, jangan naik. Saya nggak naik. Saudara tahu, Pekanbaru Duri kurang lebih 3 jam atau 2 jam setengah. Di Duri dia terbalik tuh mobil Lorena. 7 orang meninggal dunia, yang lain luka-luka. Seandainya saya ada, apa yang terjadi atas saya? Bisa meninggal, bisa luka-luka, betul nggak? Nah, kan sekarang banyak orang bersaksi, saudara-saudara, Tuhan kita ajaib. Tadi saya tabrakan mobil, semua hancur peot. Kaki gua juga sekarang ini, waduh saudara, ini kaki agak melintir, jadi jalannya gini, tapi puji Tuhan, gua masih hidup loh. Kan lebih bagus, saudara, tadi saya bawa mobil dari Pontianak sampai Palangkaraya, selamat, tidak ada serempetan, sedikit pun tidak, aman semua. Apakah lebih bagus begitu? Itu kejadian itu kenapa bisa? Kalau dia taat nggak mungkin. Seandainya saya nggak taat kepada suara Tuhan, mati saya di sana atau luka-luka. Jadi kesaksian-kesaksian seperti itu sering menyenangkan banyak orang. Tapi kita ternyata dibuai oleh hal-hal yang membuat kita tidak taat sama Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Anda percaya? Anda yakin? Anda tahu? Tahu berdoa? Kalau Anda bilang tahu berdoa, artinya Anda tidak tahu berdoa. Mau ayatnya? Baca Roma 8:26. Coba bacanya pelan biar saya bisa ikuti, karena ini kebetulan ininya nggak bisa ya, nggak bisa ditampilin ya. Baca Roma pasal 8 ayat 22. Iya, baca ya. Ntar saya minum dulu ya. Anda, kekuatan Anda berapa jam lagi? Kalau kekuatan Anda 1 jam lagi, berarti saya hanya membutuhkan 2 ini. Nah. Udah ada yang ketakutan di belakang. Oke, enggak, saya udah mau selesai. Coba baca. Coba baca, itu cepet. Roma pasal 8 ayat 22. Nah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Terus? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Udah, nanti baca di rumah. Sebenarnya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Berarti kalau kau tahu berdoa, sebenarnya kau tidak tahu berdoa. Kau bukan berdoa, kau hanya berkata-kata, hanya ngomong. Makanya kalau kita pergi ke Tapanuli, ada orang yang hidupnya karakternya nggak beres, tapi kalau doa, abang di Banua Ginjang, Roma kerajaanmu, wah bahasa Jepang dia. Datanglah kerajaanmu, segala macam. Bagus sekali bahasanya. Apakah itu doa? Saudara, kita nggak tahu berdoa. Roh yang membawa kita berdoa. Artinya doa itu bukan kata-kata, doa itu bukan sekedar ucapan, doa itu adalah ledakan roh yang begitu sangat kuat untuk mengungkapkan sesuatu kepada Dia Sang Juru Selamat. Dan roh itulah yang berbicara, yang mengajari mulut kita untuk berkata-kata. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu doa. Kalau kau doa seperti itu, pasti doamu dikabulkan. Nggak mungkin nggak. Berikan sorak-sorai. Doa saya semua dikabulkan Tuhan. Nggak ada yang nggak dikabulkan. Ada orang bilang, Tuhan tidak terlalu cepat, Tuhan tidak terlalu lambat, Tuhan tepat waktu. Tuhan melampaui waktu, bukan tepat waktu. Waktulah yang harus tepat Tuhan, bukan Tuhan yang tepat waktu. Waktu yang harus tepat Tuhan. Masa Tuhan yang tepat waktu? Haleluya. Kau harus tepat waktu datang.
Sebelum kau datang Tuhan udah ada di sini. Karena Tuhan melampaui waktu. Kau tahu bahwa Tuhan sudah ada di hari esok. Haleluya. Wahyu 1 ayat 8, Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir. Walaupun ada di ayat lain terjemahannya yang awal dan yang akhir, tetapi saya lebih setuju pakai terjemahan ini, tak berawal tak berakhir. Saudara tahu? Ini sini. Itu si adik ini belakangnya. Nih. Nah, ini hari apa? Hari apa? Selasa. Besok? Rabu. Ini tanggal berapa? 16. Ya, saya bantu besok. 17. Gajian tanggal berapa? Nggak ada. Ya, nggak ada. Haleluya. Ya, jadi ini roh dia. Ketika rohnya ini sudah dilahirkan roh Allah, rohnya ini yang disebut anak Allah, bukan tubuhnya. Nah, Alkitab bilang 1 Korintus 6 ayat 17, yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Berarti roh dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Siapa namamu? Rana. Nah, Yesus sudah ada nggak di hari esok? Ada. Berarti secara roh dia sudah ada di hari esok. Karena rohnya tadi kan, ini roh Yesus nih, ini roh Yesus. Roh Yesus sudah ada besok. Berarti roh dia ini sudah ada di sini besok, betul nggak? Masuk nggak? Logika nggak? Rasional nggak? Haleluya. Walaupun fisiknya masih di sini, tapi rohnya sudah bersama. Oke, mungkin Anda mendebat. Kalau dia meninggal, tetap rohnya nggak bisa meninggal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Roh mana bisa meninggal? Silakan duduk. Jadi orang Islam bilang sama saya, kok Bapak bilang Bapak anak Allah? Bapak punya kaki, punya tangan, punya telinga, punya mata. Loh, yang dibilang anak Allah itu bukan ini anak si Lubis ini. Yang namanya Lubis ini, Risuli bin Lubis, Risuli Lubis. Yang anak Allah itu ini, roh saya. Makanya kalau kita manusia, itu bukan karena ini, karena roh kita namanya manusia. Ada roh Allah, ada roh malaikat, ada roh manusia, ada roh setan. Roh manusia rusak gara-gara Adam dan Hawa. Roma 3:23, semua jatuh dalam dosa. Tapi datang roh Kristus untuk memperbarui hidupmu. Itulah kau menjadi ciptaan baru. Jadi manusia baru. Manusia barulah, roh yang barulah yang akan menggoncangkan dunia ini. Anda siap? Ini luar biasa, saya kaget melihat ini. Menjadi pusat kebangunan rohani di Palangkaraya, penuaian jiwa-jiwa baru bagi Yesus Tuhan. Enggak akan bisa kalau bukan rohmu. Harus rohmu. Haleluya. Kalau kau gunakan ini, mu bisa kena pidana malah, penistaan agama. Tapi kalau rohmu, sini saya doain. Kuasa bekerja. Apa yang kamu rasa? Tenang Pak, enak kali Pak. Tadi bebanku berat Pak. Selama ini aku ke masjid nggak lepas-lepas Pak. Kok habis Bapak doakan bebas? Wah, luar biasa kan? Luar biasa nggak? Luar biasa. Itu yang sering saya alami. Rohmu, bangun roh. Haleluya. 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 Oh, tadi udah gladi resik. Haleluya. Iya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun roh kita. Kita mengenal Dia dengan benar, sehingga kita bisa sampaikan Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Yang mau didoakan silakan maju ke depan. Saudara-saudara, anak-anak sekolah Alkitab, angkat hatimu, angkat rohmu, 12 tanganmu hadapkan kepada Kristus. Maju. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Jangan fokus ke yang lain, hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Angkat hatimu, angkat 12 tangan. Sembah Dia, sembah Dia.
Sembah dia. Ora basyakara la basyikara la babasyikara da. Irala basyakara batahina la yuri kaya mana mulahi arala ya kabasyiki arabura ya rala base. Hiraya rabase rala basyakara lahamu yokomu hina la kata kaman. Hadiratmu, urapanmu, kuasamu bekerja mengalir. Hari ini Tuhan akan rontokkan gangguan hidup, akan Tuhan rontokkan roh-roh agamawi, akan Tuhan rontokkan segala pemahaman-pemahaman yang datang dari ilmu pengetahuan yang bukan dari rohnya. Rohnya akan memberikan pengetahuan tentang Tuhan kepada, tapi pengetahuan dunia nggak akan mampu memberikan pengenalan akan Tuhan. Sembah dia. Haleluya. Angkat tangan, siapkan hatimu, siapkan hatimu. Saya hitung sampai 3, siapkan. Kata kurala balabaskan. Terima. Yes. Tolong ditolong. In Jesus name. Out. In Jesus name. Out. In Jesus name. Out. Out. In Jesus name. Orabas. In Jesus name. Haleluya, haleluya. In Jesus name. Out. Jama. Lepas. Bebas. Merdeka. Orebas sekar. Out. Jama. Lepas. Amin. Shikamaralabase. Jesus name. Out. Oriarabas syakaralabas. Kuasamu bekerja Tuhan. Kuasamu bekerja. Kuasamu mengalir. Sembah dia. Hadirat Tuhan. Urapannya bekerja dari Tuhan. Oh Yesus. Oh Tuhan Allahku. Oh Yesus Bapa yang kekal. Uria syakarala baba syakarala bas. Urapanmu bekerja. Terima. Satu. Urapanmu Tuhan. 1, 2, 3. 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini kenapa dia? Shikaralabas. Uralabas sakara. Shikaralabas. Shiara. Out. 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 In Jesus name. Kuasamu bekerja Tuhan. Mengalir. Mengalir. Ayo, jalan. Jalan. Jesus name. Kuasamu bekerja Tuhan. Yesus. Hadiratmu mengalir. Haleluya, 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 haleluya. Saya hitung sampai 3. Urapan Tuhan bekerja. Hadiratnya mengalir begitu deras. 1, 2, Jesus name. In Jesus name. Out. Semua Tuhan kau lawat dimanapun mereka berada. Rohmu yang memimpin mereka, sehingga mereka mengenal Tuhan bukan karena agama. Mereka mengenal Tuhan karena Roh Kudus, karena Roh Kristus hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami percaya. Katakan semua berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, yang meriah, yang meriah. Haleluya. Serahkan. Haleluya. Maka terima kasih untuk pesan firman-Nya adalah isi hati engkau.
malam hari ini Engkau mencari kami karena Engkau peduli, karena Engkau mengasihi setiap kami, bahwa Engkau ingin supaya kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, sehingga Engkau dapat menceritakan, memberitahukan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia, oleh dunia, tetapi setiap anak-anaknya paham, mengalaminya. Tuhan, bawa kami ke dalam hadirat-Mu, bawa kami ke dalam dimensi ilahi, sehingga setiap kami akan bisa mampu berfungsi di tahap yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Bertambah terus hadirat kuasa di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, biarlah ada inspirasi, kekuatan yang baru. Bahkan ada banyak mujizat-mujizat daripada Tuhan mengubah pola berpikir, bahkan keadaan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terus Tuhan bicara, Tuhan beritahu, dan biarlah setiap kali makin hari makin tahu bagaimana bertanggung jawab terhadap hidup ini, terhadap pelayanan, terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, terhadap setiap bisnis dan lain sebagainya. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah kepada, tapi kami tahu damai sejahtera, jaminan penyertaan-Mu itu kekal untuk setiap anak. Mari anak-anak Tuhan dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Saudara yang terkasih, pulanglah engkau ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat kekuatan yang baru, kesehatan, berkat penyertaan, berkat kehadiran Tuhan menyertai langkah-langkah engkau. Entahkah engkau sedang berjalan, entahkah engkau sedang duduk, entahkah engkau sedang mengerjakan sesuatu, entahkah engkau sedang berbicara dengan seseorang, biarlah berkat penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus menyertai langkahmu sampai Maranatha, sampai Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu menjemput kita sekalian. Haleluya. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, ya kami mewakili seluruh jemaat, pengurus dan gembala dari Sulang Kalakaya, serta terima kasih atas pelayanan dari pendeta hari ini Sudis yang sudah memberikan kepada firman Tuhan, memberkati, memberikan berkat bagi kita semua, dan terima kasih buat para pendeta Wadrik beserta dengan masyarakat Sulawesi yang sudah hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.